إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini masih mengizinkan kita untuk hidup di alam dunia yang sangat fana ini. Di alam dunia yang hanya sebatas transit saja. Kesempatan yang Allah berikan yang insyaallah tidak akan lama lagi ini. Sebagai kesyukuran kita ialah tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan ini untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa sebagai menjadi seorang hamba yang taat dan patuh terhadap segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi seorang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita juga senantiasa tiada henti-hentinya pada sosok baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat usaha dan perjuangan yang telah dilakukan oleh baginda Nabi, alhamdulillah cahaya Islam itu sampai kepada tempat kita hari ini. Baginda Nabi Allah turunkan adalah sebagai contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Wa ma atakumur rasuluhu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa saja yang telah diperintahkan, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka ambillah, dan apa saja yang dibenci oleh baginda Nabi maka tinggalkanlah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khotib pada siang hari ini, tak lupa mengajak jamaah dan dari pribadi pada khususnya untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memperbaiki hal-hal yang masih kurang di sana sini terhadap diri kita. Senantiasa kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Senantiasa kita memperbaiki kualitas sedekah kita. Senantiasa kita meningkatkan kualitas ukhuwah di antara kita sesama umat Islam ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah pada kesempatan hari ini saya mengangkat tema berkenaan dengan kemerdekaan. Merdeka dari penjajahan secara fisik masuk dalam penjajahan pemikiran. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai pada 79 tahun merdeka dari penjajahan fisik. Tepatnya esok hari kita akan merayakan momen 17 Agustus 2024 yang pada saat itu tepatlah 79 tahun kita merdeka dari penjajahan. Bersyukurnya kita jamaah sekalian karena para pahlawan-pahlawan bangsa, para ulama-ulama yang telah gigih memperjuangkan kemerdekaan kita
kemerdekaan bangsa ini telah berhasil mengusir para penjajah yang telah lama mencengkram kemerdekaan yang ada di tanah air kita ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ajaran Islam, ketika situasi kita jajah, maka ada perintah dari syariat Islam untuk melakukan jihad defensif atau melawan atau mengusir para penjajah yang melakukan kekerasan, yang melakukan kezaliman di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan jemaah sekalian, ketika seorang itu telah terbunuh di dalamnya, maka seorang itu terhitung sebagai para syuhada karena telah mengusir para penjajah yang hendak melakukan kezaliman di tengah-tengah kita. Inilah alhamdulillah, pada saat itu ada semangat jihad yang telah dilontarkan oleh ulama-ulama yang telah berhasil memberikan semangat dan mengusir para penjajah dari negara kita ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya jamaah sekalian, apakah cukup jamaah sekalian hanya dengan mengusir para penjajah itu jamaah sekalian? Ternyata jamaah sekalian, jawabannya ialah belum. Jawabannya ialah tidak cukup kita hanya mengusir para antek-antek penjajah yang telah memberikan kekacauan di negeri kita ini selama beratus-ratus tahun itu jamaah sekalian. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, ternyata penjajah orang-orang kafir barat itu telah mengubah sistem penjajahannya kepada negeri-negeri muslim. Dahulu memang mereka melakukan penjajahan secara fisik jemaah sekalian, tetapi sejak saat itu mereka telah merubah penjajahannya menjadi penjajahan pemikiran. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjajahan pemikiran ini seharusnya dipahami oleh seorang muslim itu adalah jauh lebih berbahaya. Kenapa jamaah sekalian? Kalau penjajahan secara fisik jamaah sekalian, maka ada semangat giroh dari para kaum muslimin untuk melakukan pengusiran, untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah itu jamaah sekalian. Tetapi ketika penjajahan itu dirubah dengan penjajahan pemikiran, maka kaum muslimin tidak mengetahui, kaum muslimin tidak menyadari bahwasanya kita sedang dijajah. Orang-orang kafir tidak akan pernah berhenti hingga kaum muslimin itu mengikuti milah-milah mereka, mengikuti jalan-jalan mereka, mengikuti keinginan mereka. Mereka telah berhasil jemaah sekalian menjajah kita secara pemikiran, menjajah kita secara politik, menjajah kita secara hukum, menjajah kita secara ekonomi, menjajah kita secara pergaulan dan lain-lain sebagainya di tanah air yang kita tinggali hari ini, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh negeri-negeri muslim hari ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjajahan politik yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu di dalam bidang politik, misalkan lewat demokrasi kapitalisme, sistem yang dilahirkan dari faham-faham orang-orang barat ini jemaah sekalian, telah melahirkan antek-anteknya, telah melahirkan bonekanya di setiap negeri-negeri muslim hari ini. Sehingga antek yang ada hari ini lewat kapitalisme itu jemaah sekalian, mereka telah menyimpan orang-orang dalam itu di dalam pemerintahan kita, di dalam sistem perpolitikan kita hari ini. Akibatnya jemaah sekalian, hari ini mereka telah berhasil mengatur undang-undang kita. Mereka telah berhasil merubah undang-undang yang ada hari ini sesuai dengan keinginan mereka. Lihatlah, belum beberapa lama yang lalu berkenaan dengan kasus pemberian HGU, hak guna usaha, kepada asing yang memberikan investasinya di IKN itu selama 190 tahun jemaah sekalian. Ini adalah undang-undang yang syarat dengan kepentingan orang-orang kafir. Bagaimana mungkin hal yang sangat vital ini jemaah sekalian, kantor negara kita itu hak guna usahanya, hak guna bangunannya itu diberikan kepada asing selama hampir 200 tahun ini. Artinya apa? Selama kita hari ini dan selama 190 tahun itu berkantor di IKN itu,
maka kita harus izin kepada mereka. Sini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bidang politik ini jamaah sekalian, mereka telah berhasil mengubah undang-undang berkenaan dengan sumber daya alam. Lihatlah hari ini bagaimana sumber-sumber kekayaan alam kita. Mereka telah berhasil untuk menguasai kekayaan alam yang begitu besar, yang seharusnya itu menjadi kepemilikan kita secara bersama. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bidang pemikiran, hari ini kaum muslimin yang seharusnya meyakini syariat Islam itu sebagai solusi hidup, meyakini bahwasanya syariat Islam adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, tetapi mereka telah berhasil menjajah pemikiran itu, membalik pemikiran itu, bahwasannya syariat Islam itu adalah bahaya, syariat Islam itu adalah ancaman, hingga kaum muslimin hari ini menjadi ragu terhadap syariat Islam. Ini adalah penjajahan kaum muslimin sekalian yang telah berhasil. Jika di tengah-tengah kita kehidupan umat Islam hari ini, coba bayangkan jika ada pertanyaan, wahai Bapak, bagaimana jika syariat Islam itu ditegakkan? Maka kebanyakan dari umat Islam menjawab, syariat Islam itu sudah tidak cocok, syariat Islam itu sudah usang, syariat Islam itu membawa bahaya. Bagaimana bisa jamaah sekalian syariat Islam yang berasal dari Allah ini, yang menjadi kewajiban bagi kita untuk menerapkannya, hari ini dipahami sebagai ancaman? Ini adalah keberhasilan orang-orang kafir yang telah melakukan penjajahan di tengah-tengah kita. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bidang ekonomi jamaah sekalian, hari ini kaum muslimin yang ada di negeri ini yang mayoritas muslim, ekonominya dibawa dengan basis ribawi. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tahukah setiap tahunnya kita senantiasa berhutang kepada asing dengan bunga yang sangat besar, bahkan bunga itu termasuk riba. Padahal jamaah sekalian, Allah telah melarang kita, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Hari ini riba itu menjadi penopang bangsa ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bidang pergaulan, belum lama ini pemerintah telah memberikan wejangannya, aturannya, undang-undangnya berkenaan dengan solusi banyaknya kehamilan yang terjadi di tengah-tengah pergaulan anak muda itu dengan cara memberikan alat kontrasepsi kepada para pelajar sekalian. Ini adalah hal yang sangat menjijikkan jemaah sekalian. Bagaimana kaum muslimin, pemuda-pemuda generasi kita nanti yang awalnya malu melakukan hal itu justru menjadi terang-terangan karena diberikan alat kontrasepsi oleh penguasa di negeri ini. Ini adalah lagi-lagi jemaah sekalian keberhasilan orang kafir melakukan penjajahan di bidang pergaulan. Bagaimana agar pergaulan yang ada di tengah-tengah umat Islam ini mengikuti pergaulan yang ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang kafir, yakni orang-orang barat. Nauzubillah min dzalik. Di bidang persatuan jemaah sekalian, kaum muslimin hari ini, terutama saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia lainnya, di Palestina, di Gaza, itu tengah mengalami tindak kezaliman, pembunuhan. Tetapi berkat penjajahan di bidang persatuan ini, kita disekat-sekat oleh orang kafir lewat sistem nasionalisme, sistem yang menyekat sehingga kaum muslimin tidak dapat melakukan pertolongan, bantuannya kepada kaum muslimin yang sedang terzolimi hari ini. Ini sangat luar biasa jemaah sekalian, dan ini bukanlah identik dari kehidupan umat Islam hari ini. Kita hari ini terjajah dari begitu banyak rupanya jemaah sekalian, sehingga kita telah mengikuti milah-milah orang kafir jemaah sekalian. Sini jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan di dalam Islam ialah bagaimana seorang itu terbebas dari segala bentuk penjajahan, dari segala bentuk penghambaan kepada manusia, dari segala bentuk pengikutan kepada manusia, dari penghambaan kepada sistem buatan manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam aturan Islam jemaah sekalian, penjajahan-penjajahan yang dilakukan dan dirasakan oleh kaum muslimin hari ini, itu bentuknya adalah bagaimana kita senantiasa mengikut kepada kehendak manusia, yang seharusnya bagi seorang muslim yang berhak untuk diikuti hanya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu jemaah sekalian, kemerdekaan yang harus kita wujudkan hari ini sebagai sosok seorang muslim bukan hanya cukup untuk mengusir penjajah, orang-orang kafir, tentara-tentara kafir itu dari negeri-negeri kaum muslimin, tetapi bagaimana kaum muslimin itu dapat terbebas dari penghambaan kepada sistem buatan manusia, dari penghambaan kepada sesama manusia, menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan kita. Sini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian, kemerdekaan yang hakiki itu hanya dapat terlihat ketika syariat Islam itu ditegakkan. Kita dapat melihat jemaah sekalian, bagaimana ketika di masa Umar radhiyallahu an menjadi seorang kepala negara. Ketika itu ada seorang Yahudi yang hendak dibongkar rumahnya. Yang orang Yahudi itu dibeli secara paksa tanahnya karena ada pembangunan sebuah masjid oleh Sultan Abdul Aziz jemaah sekalian. Tetapi lihatlah kemerdekaan di dalam Islam. Kemerdekaan di dalam Islam tidak hanya menuju kepada kaum muslimin saja jemaah sekalian, tetapi seluruh umat yang hidup di dalamnya. Orang Yahudi tadi ini dimerdekakan dengan dimenangkan atas tanah yang hendak digusur itu jemaah sekalian. Inilah jemaah sekalian, ketika syariat Islam itu dijadikan sebagai dasar pedoman hidup, dasar bagi wujud kemerdekaan bagi seorang manusia. Semoga jemaah sekalian kita menjadi seorang muslim yang sadar bahwasanya kita telah mengalami penjajahan dan kita terhindar, dan berjuang agar memerdekakan hidup kita ini dengan tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.